Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatayatullah Rashid dari kelas 3D. Nomor induk mahasiswa 12450100121. Akan menjelaskan tentang tugas sejarah Islam di Indonesia terutama pada bab 5, yaitu ekspedisi Laksmana Cheng-ho terutama di Palembang. Oke. Jadi, sebelum adanya ekspedisi Laksmana Cheng-ho di abad 15 awal ya, sekitar 1403 atau ya sekitar segitu. Sebelum ekspedisi pada abad 15 itu Cheng-ho Sumatera atau yang disebut Silifosi di catatan Tiongkok itu sudah membuktikan bahwa sebelum abad 15, bahkan di abad ke-7 itu Sumatera itu sudah menerima Sumatera sudah didatangi oleh banyak pedagang, banyak turis dari berbagai negara gitu. Nah, salah satunya yaitu Yi Xing. Dia itu orang Buddha yang ada di catatan Tiongkok. Dia ke India, kemudian bertolak ke Nusantara, ke Sriwijaya, ke Sumatera yang disebut Silifosi waktu itu. Dan dia menaiki kapal dari orang Persia dan orang Arab yang disebut Pose dan Tashi ya. Jadi dari situ sudah kita ketahui bahwa orang-orang Tiongkok, Arab, Persia itu sudah masuk ke Nusantara dari abad ke-7. Kemudian setelah dari situ berarti tidak menutup kemungkinan kedepannya malah semakin banyak yang berdatangan ke situ, dan itu terbukti adanya catatan Laksmana Cheng-ho. Nah, Laksmana Cheng-ho melakukan biografi singkatnya ya. Laksmana Cheng-ho itu dia melakukan biografi singkatnya. Laksmana Cheng-ho itu dia memiliki nama asli Maho, kemudian Maho, dan di keluarganya itu ada memiliki kata ma dan tambahan haji. Jadi bukan di Indonesia saja ya, jadi di Cina juga ada gelar haji. Kemudian dia lahir di provinsi Yunnan di Tiongkok, provinsinya di Yunnan. Kemudian sejak umur 20 tahun dia sudah memasuki istana, menjadi pegawai di istana. Kemudian karena dia pernah membela diri ketika ada pemberontakan di Yunan, akhirnya Kaisar pada waktu itu di dinasti Ming itu mengangkat si Cheng-ho ini, waktu itu masih Maho ya, mengangkat untuk menjadi ketua Laksmana gitu, karena dia pandai dan begini nih. Nah, kemudian dari situ dia mendapatkan panggilan Cheng. Nah, dimulailah di situ dia mendapatkan tugas untuk memulai ekspedisi. Ada 7 kali ekspedisi, dimulai dari tahun 1403 sampai 1405 sampai 1433. Nah, dari itu terbagi menjadi 7 kali ekspedisi. Dan hanya 4 kali ekspedisi dia mampir ke Palembang, di mana di situ ditulis sebagai San Bosai. Nah,
efek jadi berhubung si Cheng Ho ini dari komunitas muslim di Cina yang kemudian datang ke Palembang, akhirnya secara tidak langsung sudah dipastikan di situ kan dari abad ke-7 sudah ada Cina Tiongkok yang sudah ke situ. Nah, berarti di situ sudah ada pemukiman para turis di situ, dan itu terbukti adanya pecinan, adanya kampung-kampung Arab, kampung India yang ada di Palembang. Nah, kemudian efek dan dampak dari adanya Cheng Ho ke situ selain penyebaran agama, tapi juga dari struktur pemerintahan dan lain sebagainya. Dan karena sudah lebih dari 5 menit, kita persingkat saja. Kemudian kemudian dikarenakan jalur perdagangan itu Malaka dan Samudra Pasai, yang dimana di situ rata-rata mayoritas Muslim. Jadi secara tidak langsung Islam itu tersebar, yang bahkan sudah tersebar juga di Jawa, di Gresik, di Tuban. Nah, akhirnya ini juga melahirkan kesultanan di Palembang itu. Jadi Cheng Ho ini meninggalkan banyak sekali dampak baik bagi masyarakat setempat begitu. Jadi bukti perjalanan Cheng Ho ini menunjukkan sejarah global di mana Nusantara itu sudah tampil di panggung sejarah dunia semenjak abad ke-7 dan diperkuat dengan catatan Cheng Ho ini. Nah, kehadirannya juga tidak hanya memperkuat hubungan. Jadi kan Laksmana Cheng Ho ini disebar ekspedisinya untuk meyakinkan, untuk memperkuat keyakinan orang-orang. Jadi waktu itu dinastinya itu berubah kalau tidak salah. Jadi untuk meyakinkan lagi, mengirim ekspedisi ke berbagai negara. Nah, selain untuk menguatkan hubungan politik dan ekonomi, Cheng Ho juga mengukuhkan posisi bahwa komunitas Muslim dan kemudian meningkatkan keamanan, memberikan kontribusi bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi berdirinya Kesultanan Palembang, yang nanti akan muncul Raden Patah yang dimana yang di Kesultanan Demak, yang dimana ibunya itu keturunan dari Palembang, Kesultanan Palembang juga, dimana itu sudah menjadi agama Islam. Jadi Laksmana Cheng Ho ini tidak hanya berdampak pada berdampak pada politik dan ekonomi dan lain sebagainya terhadap Tiongkok, tapi juga terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.